Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bedah Buku 38 Habit. Kita akan masuk ke video terakhir ya, yaitu bab 15. Sebenarnya bab 15 bukan bagian terakhir dari buku ini, ada appendix segala macamnya tuh teman-teman akan punya banyak informasi menarik tambahan lain. Tapi saya putuskan ya, bahwa ini video terakhir, ya, kita akan bahas bab 15 karena ini sudah sampai pada bahasan kesimpulan sekaligus juga konsekuensi dari DATP seperti apa. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bab 15 ini judulnya adalah Using Our Voices Wisely to Serve Others. Nah, jadi maksudnya mungkin adalah menggunakan panggilan jiwa yang sudah kita temukan itu secara bijaksana untuk melayani orang lain. Nah, itu judul babnya kurang lebih seperti itu. Ada sebuah kutipan yang menarik ya di awal bab ini. Jadi kutipan ini dari orang namanya Gordon B. Hinckley ya. Kita sepertinya ini bukan tokoh ya, tapi seseorang yang usianya 92 pada waktu kutipan ini dibuat. Jadi si Pak Gordon ini bilang begini ya, saya bukan lagi orang muda yang punya banyak energi, saya lebih banyak bermeditasi dan berdoa. Ya, saya senang tuh menghabiskan waktu duduk di pantai gitu ya, dengerin musik gitu ya, berkontemplasi terhadap alam semesta gitu ya. Tapi ternyata hal-hal yang saya lakukan mungkin setelah pensiun ini ya, itu dibilang ya nggak ada tantangan dan nggak ada manfaatnya, nggak ada kontribusinya. Sehingga dia berpikir untuk saya bisa beraktivitas hal lain, saya ingin menghadapi setiap hari dengan resolusi dan juga tujuan yang jelas gitu ya. Saya pengen setiap jam saya bangun itu adalah saya bisa memberikan encouragement, penguatan. Saya pengen bisa membantu orang yang lagi kesulitan, yang punya banyak beban dalam hidupnya gitu ya. Nah, ini kutipan yang menarik karena seolah-olah ingin membuktikan bahwa habit ke-8 itu yang ada di buku ini itu ya valid ya, bahwa orang itu kalau sudah sampai pada titik dia hidupnya efektif, nah maka dia itu pasti pengen bisa membantu orang lain juga bisa efektif ya. Find your voice, inspire others to find their voice gitu. Nah, ditarik ke pembahasan yang lebih luas, Pak Kofi bilang bahwa organisasi yang isinya manusia ya, itu sebenarnya kan ada atau lahir itu untuk memenuhi kebutuhan manusia katanya. Ya, organizations are established to serve human needs. Gitu. Jadi nggak ada alasan lain bagi organisasi selain bahwa dia tuh ada untuk melayani kebutuhan manusia. Organisasi yang tidak lagi hidup ya karena dia sudah tidak lagi diperlukan untuk melayani kebutuhan manusia. Gitu. Nah, ada quote yang bagus di sini dari Nathan Eldon Tanner, dia bilang service is the rent we pay for living in this world of ours. Ya. Pelayanan atau melayani itu adalah semacam biaya sewa, biaya sewa yang harus kita bayar gara-gara kita itu hidup di dunia ini. Ya, mungkin kita bisa memahami sebagai bahwa ya karena kenyataannya kita hidup di dunia ini, maka kita harus tanda kutip membayar sesuatu dengan cara melayani orang lain. Nah, ada satu kutipan yang lebih panjang di sini, saya mungkin ringkaskan poin intinya dari orang namanya Willis Harman. Ya, dia the co-founder of the World Business Academy. Intinya begini, dia bilang bahwa bisnis itu, organisasi bisnis adalah salah satu institusi yang saat ini paling powerful ya di dunia. Banyak institusi itu yang perusahaan yang bahkan bisa menguasai banyak hal di dunia gitu ya. Padahal di sisi lain sebenarnya ada institusi lain ya, pemerintahan, institusi sosial itu yang sudah lebih dulu melayani masyarakat gitu ya. Jadi tradisi pelayanan tuh ada di pemerintahan, ada di organisasi sosial gitu ya. Nah, sementara si organisasi bisnis itu saat ini sangat powerful, tapi tradisi melayaninya tuh hampir tidak ada gitu ya. Jadi sementara ada peran baru yang namanya organisasi bisnis, dan bisnis ini ternyata sekarang sebegitu kuatnya,
dia kayak nggak siap ya untuk memegang peran sebagai tanda kutip penguasa dunia gitu ya. Karena apa ya? Karena memang organisasi bisnis itu lahir dari kapitalisme. Jadi keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Gitu ya. Nah mungkin dulu kalau dia hanya bicara soal perusahaan-perusahaan kecil gitu ya nggak ada masalah. Tapi ketika perusahaan itu makin besar dan menguasai banyak hal ya, di Indonesia ini ya yang namanya PT itu yang menguasai wilayah yang sangat luas misalnya ya, wilayah hutan untuk dieksplorasi misalnya, berdampak ke masyarakat banyak misalnya ya. Ada satu kota di Kalimantan itu, di situ ya kota itu hidup kayak sekarang ya karena ada satu perusahaan di situ yang memang kekuasaannya gede sekali ya. Jadi kekuasaan yang besar ini kayaknya belum diimbangi dengan jiwa melayani yang cukup memadai gitu. Nah, padahal ya kenyataannya tadi bisnis itu sebenarnya, organisasi sebenarnya ada untuk melayani masyarakat. Makanya Pak Kofi bilang milenium ini itu arahnya sebenarnya ke arah the age of wisdom ya, era kebijaksanaan. Kenapa? Ya mungkin dirangkum sedikit ya. Jadi Pak Kofi kan di awal-awal buku itu membahas soal ada era namanya era hunter gatherer gitu ya. Simbolnya adalah panah gitu ya. Kemudian ada era namanya agriculture ya, simbolnya adalah peralatan pertanian. Ada era industri, simbolnya adalah pabrik-pabrik ya. Ada era informasi, ya, simbolnya adalah manusia, ya kan, human being. Nah, beliau katakan bahwa kita akan masuk ke the age of wisdom, yang simbolnya adalah kompas. Kenapa? Karena kita sekarang lebih butuh untuk menentukan arah ya. Kita tuh mau ngapain sama kehidupan kita, gitu. Nah, jadi sementara banyak hal bisa kita ciptakan, bisa kita buat, hampir nggak ada batasannya. Kita makin butuh kompas, sesuatu yang tidak berubah arahnya gitu loh. Nah, ini sudah makin terbukti ya bahwa di era informasi aja itu banyak manusia sudah digantikan oleh mesin ya. Banyak orang akan kehilangan pekerjaannya gitu ya. Jadi manusia tuh makin butuh buat mengedukasi dirinya, buat mendidik dirinya supaya dia bisa tetap relevan. Sehingga yang dibutuhkan adalah wisdom ya, karena banyak hal yang bisa dikerjakan manusia itu sekarang sudah bisa dikerjakan oleh alat. Kita nggak perlu menghitung sekarang ya, bahkan dengan adanya AI, dengan adanya ChatGPT gitu ya, Bard itu kita hampir nyari informasi buat kepentingan pekerjaan ya, orang yang mesti bikin copywriting, proposal itu hampir nggak perlu mikir lagi, sudah bisa dikerjakan mesin. Nah, tapi ada yang tidak bisa dikerjakan mesin adalah sesuatu yang namanya wisdom, gitu ya. Nah, wisdom ini yang seharusnya menjadi arah perkembangan manusia ke depan. Nah, maka pertanyaan kemudian di bab ini adalah sebenarnya wisdom itu ada di mana? Nah, menarik Pak Kofi cerita di bagian ini bahwa dia pernah waktu lagi bikin disertasi ya S3 itu, dia pernah bilang sama profesornya bahwa saya tuh pengennya bikin disertasi yang temanya motivation sama leadership, tapi lebih ke riset filosofis daripada riset empiris. Ya, dia mengajukan, jadi sudah ada minat beliau seperti itu ya. Nah, tapi profesornya bilang bahwa Steven, you don't know enough to even ask the right question. Jadi Steven, ya ini hal yang bagus niatmu, tapi kayaknya pengetahuan kamu belum cukup deh. Bahkan untuk bikin pertanyaan penelitian yang tepat aja kamu kayaknya belum cukup. Jadi mungkin saya bayangkan beliau sudah mulai bikin semacam proposal. Profesor bilang ya boleh kamu pengen bikin riset filosofis, tapi kalau saya lihat proposalmu kamu belum nyampe ke sana. Nah, singkat cerita akhirnya sih dia nggak bikin yang ke arah situ ya. Kita tahu kalau teman-teman browsing di internet akan ketemu disertasi Pak Kofi itu bukan riset filosofis yang dimaksud ya. Dia lebih banyak soal efek dari human relation training lah ya, empiris juga ya. Nah, tapi beliau katakan di sini bahwa setelah dia lulus, dia itu ya mungkin sudah dimulai sebelum lulus juga ya. Dia mulai pembelajaran informal untuk mendalami hal-hal yang sifatnya filosofis. Itu yang saya duga akhirnya melahirkan buku-buku seperti Seven Habits dan The Eight Habits ya. Buku Seven Habits dan The Eight Habits itu tidak diisi dengan riset-riset empiris yang terlalu dominan ya. Bahkan sedikit sekali riset empirisnya. Survei-survei yang dikutip kadang-kadang di buku-buku ini ya sifatnya penguat aja, dokumen tambahan. Tapi ide dasarnya sebenarnya datang dari perenungan yang sifatnya mendasar ya, perenungan filosofis gitu ya. Nah, barulah dia sadar bahwa
Oh iya juga ya, dulu keinginan saya waktu ke supervisor saya itu ya, promotor saya itu memang kayaknya memang belum waktunya karena saya belum punya cukup pemahaman tentang pemikiran filosofis itu gitu ya. Nah, sehingga dia itu menggambarkan ya, kan apa namanya tadi ya, arahnya ke Age of Wisdom. Ya, wisdom itu bagaimana kita mendapatkannya. Wisdom itu didapatkan dengan cara menyadari dua lingkaran. Ini mirip kayak lingkaran pengaruh sama kepedulian di dalam Seven Habits. Tapi maksudnya, jadi di dalam itu ada lingkaran namanya circle of knowledge. Di luar itu adalah circle of ignorance ya. Orang itu bisa bijaksana kalau dia berusaha melampaui lingkaran pengetahuannya dan menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Sehingga yang dia lakukan adalah berusaha untuk keluar dari lingkaran pengetahuannya untuk menyelami hal-hal yang belum dia ketahui, gitu ya. Nah, di situ sehingga kalau dirangkum pada akhirnya, wisdom kata dia is the child of integrity ya. Kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang lahir dari integritas, yaitu hidup selaras dengan prinsip-prinsip. Nah, dan integritas itu adalah anak dari humility and courage, ya, kerendahan hati dan juga keberanian. Nah, jadi bahkan bisa dikatakan bahwa humility atau kerendahan hati itu adalah induk dari semua keutamaan-keutamaan, karena humility atau kerendahan hati itu akhirnya menjadi dasar ya untuk kita menyadari bahwa di dunia ini ada prinsip atau hukum-hukum alam ya yang tidak berubah, sementara kita itu seringkali berubah. Nah, kalau kerendahan hati itu adalah ibu atau induk dari kebijaksanaan, maka bapaknya itu adalah keberanian, katanya courage is the father of wisdom gitu ya. Sehingga Pak Covey itu bahkan baik sekali merangkum ya sebuah skema gitu ya, bikin sebuah skema bahwa di atas itu ya, itu ada namanya humility and courage ya, kerendahan hati sama keberanian. Nah, dari kerendahan hati dan keberanian ini akan melahirkan namanya integrity. Orang yang hidupnya selaras sama prinsip ya. Satu kata sama perbuatannya selaras dengan prinsip. Nah, orang yang punya integritas itu akhirnya orang yang punya kebijaksanaan. Kita anggap seorangnya sebagai bijaksana dan juga orang yang punya mentalitas keberlimpahan. Nah, jadi kebijaksanaan itu adalah lahir dari integritas ya. Orang yang menyatu dia bijaksana. Bijaksana itu kalau dalam bahasa saya ya bisa berpikir, berkata, bertindak yang pas sesuai dengan situasi. Kenapa? Karena dia nyatu sama hukum alamnya, nyatu dengan situasi, nyatu dengan kondisi. Dia berpijak pada prinsip yang kuat, tapi juga dia bisa menyesuaikan prinsip itu sesuai dengan keadaan tanpa menyalahi prinsip itu. Gitu ya. Kayak ada orang istilahnya pandai, ada orang yang pandai plus pandai-pandai. Ya, pandai itu pinter banget gitu ya. Tapi ada yang pandai-pandai ya. Pandai-pandai itu dia bisa menggunakan kepintarannya sesuai dengan keadaan. Gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang lebih dibutuhkan di era sekarang, yaitu ketika orang itu butuh menjadi orang yang punya kebijaksanaan, lahirnya dari integritas, lahirnya lagi dari kerendahan hati dan keberanian. Karena tadi banyak hal di dunia ini itu sebenarnya solusi masalahnya itu aja gitu ya. Jadi 4 peran kepemimpinan yang sudah dibahas di buku ini kalau dilihat-lihat itu kan 4 peran kepemimpinan yang lahir dari 4 dimensi kebutuhan manusia. Cuma 4 itu aja ya dimensi manusia. Tetapi kalau salah satu saja dimensi itu tidak terpenuhi perkembangan atau kebutuhannya, maka dia akan berdampak luar biasa, melahirkan gejala-gejala yang banyak banget. Ya kan, kasus-kasus yang berbagai macam di dunia ini itu sangat variasi, tapi kalau ditarik akar masalahnya ya salah satunya adalah di tidak berkembangnya, tidak optimalnya 4 dimensi manusia. Dan kepemimpinan yang menjalankan 4 peran kepemimpinan itu adalah cara untuk memastikan atau mendorong ya tiap anggota tim kita supaya 4 dimensi dirinya itu berkembang sehingga nggak lahir tuh gejala-gejala yang aneh-aneh tadi gitu. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwa wisdom is the beneficial use of knowledge ya. Kebijaksanaan itu adalah kemampuan kita menggunakan
pengetahuan itu secara tepat gitu. Wisdom is information and knowledge impregnated with higher purpose and principle. Kebijaksanaan itu adalah ketika informasi sama pengetahuan itu kemudian melayani tujuan yang lebih tinggi dan selaras dengan prinsip dan hukum-hukum alam. Wisdom teach us to respect all people, to celebrate their differences, to guided by a single ethic, service above self. Jadi kebijaksanaan itu intinya adalah bagaimana kita bisa menghargai banyak orang, kita bisa merayakan perbedaan, kita bisa hidup dipandu oleh satu etika, yaitu pelayanan itu melampaui diri kita. Bahwa diri kita itu hidup ada untuk sebenarnya untuk melayani. Balik ke yang tadi ya, organisasi ada untuk melayani, diri kita ada juga untuk melayani. Nah, orang yang sampai pada tataran inilah yang disebut sebagai orang yang punya kebijaksanaan. Nah, di tataran organisasi, Pak Covey mengutip satu konsep kepemimpinan yang diangkat sama Jim Collins ya di buku Good to Great. Jadi Pak Jim Collins itu ketika dia meliti organisasi yang tadinya so good, kok bisa jadi great. Nah, itu salah satu praktek yang signifikan beliau temukan adalah adanya level 5 leadership ya, kepemimpinan level 5. Apa tuh? Ya, level 1 itu highly capable individual. Level 2 itu contributing team member, level 3 itu competent manager, level 4 itu effective leader, level 5 itu adalah orang yang menarik ya. Jadi dia itu punya paradoks ya. Satu sisi dia itu punya kerendahan hati, orangnya jarang yang pengen menonjol. Ya meskipun dia memimpin organisasi yang besar gitu, nggak pengen tampil. Ya kadang-kadang mungkin harus tampil, tapi nggak mesti dia pengen tampil. Tapi yang jelas dia orang yang sangat disiplin, visinya panjang, ya punya professional will yang sangat tinggi. Jadi orang ini ambisius tapi bukan untuk dirinya. Ya ambisiusnya tuh untuk kebaikan organisasi, kebaikan masyarakat, pelanggan, kebaikan dunia lah gitu kira-kira. Nah itu yang dia gambarkan sebagai tadi level 5 leadership yang service above self. Jadi pemimpin level 5 yang berhasil mengangkat organisasi dari good menjadi great itu seringkali orang-orang yang memang nggak terkenal di luaran ya, dia bukan selebritis. Karena kan di dunia ini ada pemimpin perusahaan yang karena perusahaannya gede sekaligus jadi seleb gitu ya. Nah Pak Jim Collins tuh menemukan nggak selalu, ada yang sekaligus ya, dia level 5 sekaligus terkenal ada, tapi nggak semua, kebanyakan bahkan tidak dikenali gitu. Nah, sehingga kalau dirangkum Pak Covey itu nyoba semacam men-challenge kita di bagian akhir bab 15 ini bahwa ya kita boleh tidak setuju lah dengan konsep yang dia tawarkan gitu ya, 7 habit, 8 habit. Maka lihat saja esensinya ya. Misalnya ya, 4 peran kepemimpinan itu yang di 8 habit ya. Peran pertama lah modeling. Bukankah kita itu memang kenyataannya lebih senang sama orang yang layak dijadikan teladan? Perilakunya, tindakannya itu sesuai. Dan punya perilaku tindakan yang memang enak untuk diikuti ya. Baik gitu ya. Bukankah kita terinspirasi dengan orang seperti itu? Kalau gitu ya, bukankah kita harusnya berusaha menjadi orang kayak gitu juga? Pathfinding misalnya ya. Bukankah hidup itu selalu butuh arah ya? Salah satu ciri kehidupan manusia adalah selalu menuju ke sesuatu. Ya kan, menuju sesuatu. Bahkan orang yang mengatakan, enggak aku nggak pengen jalan-jalan, aku pengen di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Itu nggak mungkin. Ketika dia bilang nggak pengen ngapa-ngapain, ujung-ujungnya dia buka handphone, dia nonton film, atau tidur. Nah, nonton film, tidur, buka handphone itu kan tujuan. Jadi, kehidupan manusia itu selalu menuju ke arah tertentu. Nah, bukankah kita juga mengapresiasi orang-orang yang punya visi yang panjang, yang mulia, yang bisa menyatukan banyak orang, yang visinya itu menaungi banyak kepentingan. Ya kan? Lining. Bukankah kita tuh selalu pengen lihat hasil? Kita punya visi, betul, punya purpose yang mulia, yang tinggi, yang mungkin abstrak tapi menginspirasi. Tapi at the same time, bukankah kita pengen lihat hasil? Bukankah kita senang melihat sesuatu yang tangible, yang ada dampaknya, ada hasilnya? Gitu. Nah, yang terakhir empowering. Bukankah kita itu senang ketika diri kita berkembang terus? Nah, maka dari itu, kenapa tidak kita berusaha menjadi teladan, kita berusaha menjadi orang yang punya visi yang clear, yang bisa menyatukan banyak kepentingan, kita menjadi orang yang selaras, yang eksekutor yang baik,
yang ada hasilnya, yang bukan omong doang, dan juga kita menjadi orang yang bisa mengembangkan potensi orang, jeli sama potensi orang, karena percaya orang itu punya potensi. Orang itu punya kemampuan yang luar biasa, gitu. Sehingga terjadilah keberlanjutan. Ya. Nah, jadi kalaupun kita tidak mau pusing dengan istilah 7 habit ya, ini semua hanya sebuah framework yang ditawarkan Pak Covey untuk mengajak kita mengevaluasi kembali cara kita mimpin kok. Apakah cara kita memimpin itu by default or by design gitu ya. By default itu adalah gaya kepemimpinan yang sekedar menerima kebiasaan kita karena taunya itu gitu. Nah, masalahnya adalah taunya itu tuh tahu dari mana? Dari trial error, atau jangan-jangan kadang-kadang kita mewarisi gaya kepemimpinan dari orang lain yang kita nggak sadar. Dari orang tua, dari guru, dari mantan bos kita, yang sebagian diantaranya efektif, sebagian diantaranya mungkin tidak efektif, tidak cocok lagi. Nah, di 8 Habit itu ngajakin kita untuk meninjau ulang gitu ya. Gaya kepemimpinan kita itu seperti apa. Kemudian yuk didesain ya. Didesain, dilatih supaya bisa lebih banyak mengoptimalkan 4 dimensi manusia. Karena kita pengen melihat manusia sebagai manusia yang utuh. Ketika dia berorganisasi, kita juga melihat bahwa organisasi itu organisasi yang utuh. Kita nggak bisa semaunya sendiri ya. Kita ini hidup di alam, di dunia yang punya prinsip, ya punya hukum-hukum alam. Salah satu hukum alam yang berlaku di manusia itu setidaknya punya 4 dimensi. Jadi nggak bisa hanya mengatakan bahwa kan kamu sudah tak gaji, harusnya kamu apapun yang terjadi profesional. Tidak semudah itu Ferguson ya. Betul dia sudah digaji, tapi kalau dia lagi punya problem keluarga, kalau dia lagi kehilangan makna dalam pekerjaannya, itu ya sesuatu yang nggak bisa dianggap remeh juga. Nah, kalau dia punya potensi tapi nggak berkembang, itu juga nggak bisa dianggap didiemin aja gitu. Karena kenyataannya manusia itu utuh. Organisasi juga begitu. Organisasi itu lahir untuk melayani kepentingan masyarakat. Maka dia nggak bisa hanya bicara profit saja ya. Profit itu betul penting, hanya salah satu dimensi dari 4 dimensi yang lain. Ya, dia butuh untuk menjadi organisasi yang menginspirasi gitu ya. Orang bangga kerja di situ, orang bangga mereka ada di situ. Orang merasakan manfaatnya. Dia butuh menjadi organisasi yang punya visi misi yang menginspirasi, menjadi organisasi yang untung juga, menjadi organisasi yang orang masuk ke sana itu berkembang, masyarakat tempat dia berada juga berkembang. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman semua ya, bedah buku 3 Habit kita yang alhamdulillah sudah selesai di video kali ini. Selamat membaca kembali buku 3 Habit bagi yang belum membaca atau pernah baca. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutin dengan bedah-bedah buku yang lain yang biasanya akan saling terkait ya. Di 7 Habit sama di 8 Habit sudah kita lihat keterkaitannya. Nanti kita akan bahas video-video buku-buku yang lainnya. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.